Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Azira, nomor NIM 220107110072, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas B, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang Khulafaur Rasyidin guna memenuhi tugas UTS mata kuliah SPI semester 2. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku yang terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, kekhalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levan, Kaukasus, sebagian Afrika Utara, dataran tinggi Iran, dan Asia Tengah. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti, pemimpin, atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintah, tapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan ar-rasyidin sendiri adalah bentuk jamak dari ar-rasyid, yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafa Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Hal itu secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat modal pemilihan khalifah. Tak lama kemudian, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum muhajirin dan ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq 632 sampai 634 Masehi terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtatan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, beliau digantikan oleh Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Islam mengalami kemajuan sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir. Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman hizbah atau pengawasan terhadap pasar, pembangunan pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun Departemen Pajak dan Tanah atau Diwan Al-Kharj dan Departemen Keuangan atau Diwan Al-Mal. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah pada 655 Masehi, sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talha, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka minta agar ada pembalasan dan meletuslah perang Jamal atau unta karena Aisyah menunggangi unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satunya.
Wafatnya Ali menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.